Sebuah pesawat militer Israel yang membawa 300 pejabat penting lepas landas dengan penuh arogansi, namun tiba-tiba menghilang dari radar. Berjam-jam mereka terbang tanpa arah, hingga akhirnya menemukan diri mereka di sebuah tempat yang tidak tercatat di peta dunia. Sebuah dimensi misterius, gelap, panas, dan penuh jeritan seperti suara neraka. Apa yang sebenarnya mereka lihat di sana? Dan bagaimana mungkin perjalanan mengerikan itu justru membuat mereka menangis, bersujud, dan bersyahadat? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Langit sore itu tampak cerah di atas pangkalan udara militer Israel. Di landasan pacu, sebuah pesawat raksasa jenis Boeing C-17 Globemaster yang telah dimodifikasi dengan teknologi militer tercanggih bersiap untuk lepas landas. Suara mesin yang menderu memecah keheningan, sementara puluhan teknisi berlarian memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Di dalam pesawat, suasana penuh kesombongan. Para pejabat militer, perwira intelijen, dan ilmuwan top Israel duduk di kursi empuk berlapis kulit, menikmati kemewahan fasilitas yang jarang dimiliki oleh pesawat militer lain. Ada 300 orang di dalamnya, sebagian besar adalah tokoh berpengaruh yang selama ini merancang strategi perang di Timur Tengah. Aku tak sabar melihat hasil misi ini, ucap Jenderal Levi sambil meneguk kopi panas dari cangkir perak. Dunia akan tahu siapa penguasa langit sebenarnya. Gelak tawa terdengar, menggema di lorong kabin. Mereka berbicara tentang kekuatan, tentang senjata baru, tentang bagaimana teknologi mereka akan membuat musuh-musuh mereka tak berkutik. Tidak ada rasa takut, hanya kesombongan yang menebal. Di bagian belakang kabin, Sarah, seorang pramugari muda keturunan Palestina yang bekerja secara diam-diam, memegang erat mushaf kecil di sakunya. Bibirnya bergetar lirih, melantunkan doa yang tak terdengar oleh penumpang lain. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka, dan tunjukkanlah kekuasaanmu, gumamnya pelan. Ia bekerja di pesawat itu bukan tanpa alasan. Selain mencari nafkah untuk keluarganya yang miskin, ia diam-diam mengumpulkan informasi tentang kejahatan para pejabat militer yang kini duduk dengan angkuh di hadapannya. Pesawat pun melaju, roda-roda raksasanya meninggalkan landasan dengan kecepatan penuh. Dalam hitungan menit, mereka sudah menembus awan, terbang stabil di ketinggian 40.000 kaki. Di ruang kokpit, Kapten Eliyahu, pilot berpengalaman yang terkenal jenius, duduk tenang sambil memantau panel digital di depannya. Koordinat aman. Cuaca bersih. Semua sistem berjalan sempurna, katanya sambil mengerling pada kopilotnya. Namun, hanya beberapa menit setelah laporan itu, sebuah anomali aneh muncul di radar. Garis-garis hijau yang biasanya bergerak stabil kini bergetar, seolah tak mampu membaca posisi pesawat. Ini tidak mungkin, gumam kopilot, matanya membesar. GPS hilang, semua sinyal satelit menghilang begitu saja. Kapten Eliyahu mencoba menghubungi menara kontrol. Menara kontrol, ini Alpha 300. Kami mengalami gangguan sistem, minta konfirmasi arah. Hening, tidak ada jawaban. Hanya suara dengung samar yang membuat bulu kuduk merinding. Di kabin, beberapa penumpang mulai menyadari ada yang salah. Lampu pesawat berkedip sesaat, lalu kembali menyala. Suara mesin yang biasanya stabil berubah menjadi dentuman rendah yang menakutkan. Kenapa kita berputar-putar? Ini bukan jalur yang seharusnya, protes salah satu ilmuwan sambil melihat peta digital di tablet miliknya. Sarah yang tengah menyusun minuman menatap keluar jendela. Langit yang tadinya biru perlahan berubah menjadi kelam. Awan tebal hitam pekat membentuk pusaran raksasa, seolah menelan jalur penerbangan mereka. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa sadar, air matanya menetes. Ya Allah, lindungilah hambamu ini, lirihnya sambil merapalkan doa. Pesawat mulai bergetar keras. Alarm peringatan berbunyi. Di kokpit, Eliyahu berusaha mengendalikan pesawat, memutar tuas kontrol sekuat tenaga. Kita sedang masuk ke badai elektromagnetik. Tidak ada cara keluar, tidak ada jalur aman, teriaknya. Teriakan ketakutan mulai terdengar di kabin. Para pejabat yang tadi sombong kini saling pandang dengan wajah pucat. Seorang kolonel berusaha berdiri, namun guncangan keras membuatnya terjatuh. Sarah berlari ke kursinya, mengencangkan sabuk pengaman sambil terus berdoa.
Di sela getaran hebat, ia mendengar suara aneh, seperti bisikan dari kejauhan. Aku menunjukkan tanda-tandaku kepada mereka yang angkuh. Suara itu hanya terdengar olehnya, namun cukup untuk membuat tubuhnya gemetar hebat. Pesawat terus menuki ke arah pusaran awan hitam pekat. Di layar radar, angka-angka acak berkedip cepat, seolah alat navigasi mereka tak lagi mampu membaca realitas. Di ketinggian yang tak terdeteksi, di langit yang tak pernah tercatat di peta manapun, pesawat itu melesat menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pesawat itu meluncur tanpa arah, menembus badai pekat yang tak tercatat di radar manapun. Langit berubah warna, dari hitam menjadi merah tua, seolah terbakar api yang menjalar di setiap sudut horizon. Petir menyambar-nyambar tanpa suara, hanya kilatan putih yang membuat mata para penumpang silau dan ketakutan. Kapten Eliyahu berulang kali menarik tuas kendali, mencoba mengembalikan pesawat ke jalur semula. Ini tidak masuk akal, teriaknya sambil menatap layar digital yang kini menampilkan simbol-simbol acak. Instrumen mati total. Altimeter tidak membaca ketinggian. Kopilotnya, wajahnya penuh keringat dingin, berusaha menghubungi menara kendali melalui radio cadangan, namun hanya terdengar suara statis bercampur desisan, seperti bisikan yang berasal dari tempat jauh. Di kabin, suasana berubah menjadi kacau. Para pejabat militer yang tadi arogan kini berpegangan erat pada kursi, sebagian berteriak histeris. "Ini sabotase," teriak seorang kolonel, sementara yang lain mulai mengumpat dan saling menyalahkan. Namun, kegaduhan itu berhenti seketika ketika jendela di sisi kiri pesawat memperlihatkan pemandangan mengerikan. Di bawah mereka terbentang dunia yang tak pernah mereka kenal. Lembah-lembah luas dengan sungai api yang mengalir deras, gunung-gunung menjulang mengeluarkan lahar, dan langit yang berputar dengan warna merah darah. Di kejauhan, terdengar jeritan memilukan, seperti suara ribuan manusia yang menanggung penderitaan tak terbayangkan. Sarah, pramugari muda itu, memejamkan mata, air matanya mengalir deras. "Astagfirullah, ya Allah, di mana kami sekarang? Jangan biarkan aku mati dalam keadaan ini," bisiknya. Salah seorang ilmuwan yang dikenal sebagai ateis keras kepala mendekati jendela, wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin, ini seperti neraka," katanya terbata, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari arah langit terdengar suara berat dan menggelegar, namun jelas terdengar di telinga setiap penumpang. Inilah balasan bagi para penumpah darah dan pembuat kerusakan di muka bumi. Suara itu membuat seluruh penumpang membeku. Beberapa menutup telinga, sebagian lagi menangis tanpa suara. Kapten Eliyahu yang biasanya tegas kini kehilangan kendali. Tangannya gemetar saat mencoba menstabilkan pesawat. "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan dunia kita. Ini," suaranya tercekat. Pesawat terus melayang, seolah terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka melintasi celah sempit di antara dua tebing hitam menjulang, yang seakan hidup, bergerak, dan menatap mereka dengan mata merah menyala. Di kabin, ketakutan berubah menjadi kepanikan massal. Seorang jenderal berusia 60 tahun tiba-tiba jatuh berlutut di lorong, tangannya gemetar sambil memeluk wajahnya. "Ya Tuhan, ampuni aku sudah membunuh begitu banyak orang tak berdosa," suaranya pecah di antara tangis. Sarah berusaha mengendalikan napasnya, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Bertaubatlah, mohonlah ampun pada Allah, hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita." Namun, sebagian besar penumpang menolak mendengarnya. Mereka masih mencari penjelasan logis. "Ini hanya ilusi optik," teriak salah satu ilmuwan, meskipun wajahnya sendiri memucat ketakutan. Tiba-tiba, pesawat bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang menahan mereka di udara. Suara dentuman keras terdengar, membuat lampu kabin padam total. Dalam kegelapan pekat, hanya kilatan api dari luar yang sesekali menyoroti wajah-wajah penuh ketakutan itu. Dan di tengah keheningan mencekam, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lembut namun menusuk kalbu. "Mintalah ampun, sebelum terlambat." Sarah terisak, memegang erat mushaf kecilnya. "Ya Allah, berikan hidayah pada mereka, selamatkan kami," doanya dalam hati. Pesawat melayang semakin dalam, menembus lapisan udara yang semakin panas. Suhu kabin naik drastis, membuat para penumpang kehabisan napas. Masker oksigen otomatis jatuh dari atas. Namun bahkan itu tak membantu menghilangkan sesak yang mereka rasakan. Di luar, makhluk-makhluk raksasa dengan sayap hitam tampak melayang,
mengitari pesawat, menatap tajam seolah menunggu sesuatu. Suara jeritan dan rintihan semakin jelas terdengar, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Kapten Eliyahu akhirnya berteriak dengan suara parau, "Apa yang kalian inginkan dari kami? Siapa kalian?" Tidak ada jawaban. Hanya gema jeritan, api, dan kegelapan yang menelan seluruh pesawat, membawa mereka semakin jauh ke dalam alam yang tak seharusnya mereka masuki. Pesawat itu terus melayang, seolah terperangkap di ruang tanpa batas. Tidak ada arah, tidak ada waktu. Di luar jendela, langit merah pekat berputar seperti pusaran neraka, memantulkan cahaya ke kabin yang kini remang. Suara jeritan yang terdengar samar kini semakin jelas. Jeritan pilu, seperti rintihan manusia yang terbakar, menusuk telinga para penumpang. Beberapa menutup telinga sambil menangis, beberapa lainnya hanya duduk membeku dengan tatapan kosong. Di kokpit, Kapten Eliyahu sudah kehilangan kendali. Tubuhnya basah oleh keringat, tangan yang menggenggam tuas gemetar tak terkendali. Ini bukan dunia kita, bisiknya dengan mata melotot. Kita sudah mati, atau mungkin, ini akhir. Di kabin, suasana semakin tegang. Sarah berdiri dengan mushaf kecil di genggaman tangannya. Suaranya bergetar, namun tetap tegas ketika ia berkata, "Ini bukan kebetulan, ini peringatan Allah. Segera bertaubat, mohon ampunlah sebelum terlambat." Seorang ilmuwan paruh-baya, yang terkenal sebagai orang yang paling membenci agama, menatapnya dengan mata merah. "Diam kau!" teriaknya, namun suaranya goyah, penuh ketakutan. "Tidak ada Tuhan di sini, ini hanya fenomena alam." Belum sempat kalimat itu habis, suara menggelegar memenuhi udara, terdengar jelas oleh setiap orang. Inilah balasan bagi mereka yang menumpahkan darah, menghancurkan rumah-rumah, dan menindas anak-anak yang tak berdosa. Suara itu begitu dalam, seperti datang dari segala arah sekaligus, mengguncang hati yang paling keras sekalipun. Para penumpang menjerit, menunduk, ada yang memeluk lutut sambil menangis. Seorang jenderal berusia 50 tahun, terkenal kejam dan tak kenal ampun, tiba-tiba jatuh berlutut. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku, membunuh mereka, anak-anak, wanita, semua tak bersalah. Ya Tuhan, ampuni aku." Suaranya pecah, tangannya gemetar seperti anak kecil ketakutan. Sarah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Allah Maha Pengampun, mintalah ampun, ucapkanlah, la ilaha illallah," bisiknya lirih. Namun tidak semua luluh. Beberapa pejabat militer tetap mengeraskan hati, menolak tunduk. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta, berteriak memerintahkan pilot untuk mencari jalan keluar. Tapi semakin mereka menolak, semakin kuat guncangan yang menghantam pesawat. Di luar, bayangan hitam raksasa melayang mengelilingi pesawat, seperti malaikat yang mengawasi. Matanya merah, tajam, memancarkan murka. Jeritan di luar semakin keras, membuat dada setiap penumpang sesak. Di tengah ketakutan itu, Sarah merasakan ketenangan aneh. Ia memejamkan mata, melantunkan ayat suci dengan suara bergetar. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Al-Quran Surat At-Talaq 2. Suara lantunan itu menembus keheningan. Beberapa penumpang mulai menangis lebih keras, bukan karena ketakutan semata, tetapi karena rasa penyesalan yang tak tertahankan. Jenderal Levi, yang sejak awal penerbangan begitu sombong, kini memegang kepalanya erat-erat. Aku mendengar suara anak-anak itu, suara mereka yang aku perintahkan untuk dibunuh. Suaranya parau, penuh penyesalan. Sarah mendekatinya, meletakkan mushaf kecil di depannya. "Mintalah ampun, Allah Maha Pengampun, ucapkanlah syahadat." Levi menatapnya, mata yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi air mata. Bibirnya bergetar. La ilaha illallah, suaranya lirih, namun cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Beberapa orang lainnya mulai mengikuti. Mereka menunduk, menangis, memohon ampun sambil mengulang-ulang kalimat yang sama. Suasana di dalam pesawat berubah, dari histeria menjadi hening yang syarat penyesalan. Namun, masih ada yang menolak. Ilmuwan ateis yang tadi berteriak, kini mencoba menantang suara-suara itu. "Jika memang ini Tuhan, tunjukkan keajaibanmu. Selamatkan aku," teriaknya sambil memukul kursi. Pesawat bergetar hebat seolah merespons kesombongan itu.
Dari luar, kilatan cahaya menyambar tepat di dekat sayap kiri, membuat semua orang menjerit. Alarm darurat berbunyi, oksigen mulai menipis, suhu semakin panas. Di antara suara mesin yang meraung, bisikan lembut terdengar lagi, hanya bagi mereka yang hatinya mulai luluh. Mintalah ampun, niscaya aku akan mengampuni. Sarah menggenggam musyafnya lebih erat. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah ujian hidayah, dan hanya yang mau merendahkan hati yang akan menemukan jalan keluar. Pesawat masih melayang, terombang-ambing di antara dimensi misterius, membawa 300 jiwa yang kini mulai menyadari bahwa kuasa Allah tak ada tandingannya. Pesawat itu masih melayang, terombang-ambing di langit merah yang menyerupai neraka. Suara mesin meraung tidak beraturan, lampu-lampu kabin berkedip seperti lilin kehabisan oksigen. Rasa sesak dan panas semakin menekan dada para penumpang. Ketakutan berubah menjadi kepasrahan, sebagian mulai menangis, sebagian lain hanya diam, seolah menunggu ajal datang. Sarah duduk di kursinya, tangannya menggenggam mushaf kecil yang kini basah oleh air mata. Di tengah kepanikan, ia terus berdoa, meminta perlindungan Allah untuk semua jiwa di pesawat itu, bahkan mereka yang selama ini membenci Islam. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, selamatkan kami, lembutkan hati mereka, bisiknya lirih. Tiba-tiba, di luar jendela pesawat, seberkas cahaya putih muncul. Awalnya samar, seperti kilatan bintang jauh, namun perlahan membesar, memancarkan sinar menenangkan yang menembus gelapnya langit merah. Suhu kabin yang tadinya panas mulai menurun. Rasa sesak perlahan menghilang, digantikan udara yang terasa ringan dan sejuk. Lihat, cahaya itu, gumam salah seorang penumpang, suaranya bergetar. Semua mata kini tertuju ke arah jendela. Cahaya putih itu semakin mendekat, menyelimuti pesawat seperti pelukan lembut. Lalu, terdengar suara lantunan yang indah. Ayat-ayat Al-Quran, jernih, merdu, dan menenangkan, menggema di seluruh kabin. Tidak ada pengeras suara, tidak ada perangkat elektronik yang menyala, namun suara itu terdengar jelas ke dalam hati setiap orang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar, 53. Tangis pecah. Tangis yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tangis ketakutan, tetapi tangis penyesalan yang datang dari hati terdalam. Seorang perwira muda, yang sebelumnya berteriak menolak berdoa, kini berlutut, kedua tangannya gemetar. Aku tak pantas, tapi, izinkan aku kembali kepadamu, suaranya serak, terbata. Sarah mendekatinya, matanya berkaca-kaca. Ucapkanlah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bibirnya bergetar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Air mata jatuh deras di pipinya, membasahi seragam militernya yang kini terasa begitu hina di hadapan keagungan Allah. Satu persatu, para penumpang mulai berlutut. Ruangan yang tadinya dipenuhi teriakan dan sumpah serapah kini dipenuhi isak tangis dan suara istighfar. Mereka memohon ampun, menundukkan kepala, dan mengulang kalimat suci itu berkali-kali. Kapten Eliyahu, yang sejak awal mencoba mengendalikan pesawat, kini melepaskan semua kontrol. Ia menangis terisak, bahunya bergetar. Aku tidak pernah percaya, aku menolak semua peringatan. Ya Allah, ampuni aku, dengan suara lirih. Ia mengucapkan kalimat syahadat, disaksikan seluruh kru dan penumpang. Di tengah keheningan itu, cahaya semakin terang. Pesawat yang tadinya bergetar hebat kini melayang tenang, seperti berada di pelukan kekuatan yang tak terlihat. Lantunan ayat suci terus terdengar, mengisi hati setiap jiwa dengan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sarah tak kuasa menahan air matanya. Subhanallah, Engkau Maha Pengasih, ya Allah. Beberapa penumpang mulai berpelukan, menangis bersama, meminta maaf satu sama lain. Mereka saling mengakui dosa, saling memaafkan, dan berjanji akan memperbaiki hidup jika kelak kembali ke dunia nyata. Di luar, langit yang tadinya merah pekat perlahan memudar. Warna biru mulai merayap dari kejauhan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang. Pesawat bergerak stabil, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya ke jalur keselamatan. Namun,
suara lembut kembali terdengar, menegur mereka dengan penuh kasih. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Karena jalan pulang hanya untuk hati yang benar-benar ikhlas. Semua penumpang terdiam. Hening. Hanya isak tangis dan bisikan doa yang terdengar di kabin itu. Sarah menatap keluar jendela, menyaksikan dunia misterius itu perlahan menghilang. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa mukjizat ini adalah tanda kebesaran Allah, yang tidak hanya menakuti, tetapi juga mengasihi dan membimbing hamba-hambanya kembali ke jalan kebenaran. Cahaya itu perlahan meredup, namun ketenangan yang ditinggalkannya tetap tertanam di hati mereka. Dan untuk pertama kalinya, setelah perjalanan panjang yang penuh dosa, 300 jiwa di dalam pesawat itu mulai merasakan kedamaian yang sejati. Pesawat itu melayang tenang, seolah terbebas dari cengkraman dimensi misterius. Langit perlahan berubah, merah pekat menghilang, berganti biru keemasan seperti fajar yang merekah di ufuk timur. Cahaya putih yang menyelimuti pesawat meredup, namun ketenangan yang ditinggalkannya tetap terasa di dada setiap penumpang. Di ruang kokpit, Kapten Eliyahu duduk terpaku. Kedua tangannya masih memegang kendali, namun kali ini tanpa rasa panik. Matanya sembab, membuktikan betapa deras air mata yang ia tumpahkan. Ia menatap keluar jendela kokpit, melihat awan putih bersih berarak pelan. Koordinat kembali, radar aktif, gumam kopilotnya dengan suara tercekat. Kita kembali ke jalur semula. Kapten Eliyahu mengangguk pelan, suaranya bergetar. Bukan kita, tapi dia. Dia yang mengembalikan kita. Di kabin, suasana hening. Tidak ada lagi teriakan atau suara sombong seperti sebelumnya. Para pejabat militer yang dulu angkuh kini duduk menunduk, wajah mereka basah oleh air mata. Mereka saling memandang, seolah tak percaya bahwa mereka baru saja melalui sesuatu yang melampaui batas nalar manusia. Sarah berjalan menyusuri lorong kabin, menatap satu persatu wajah penumpang yang kini berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, hanya rasa pasrah dan keinginan untuk berubah. Ia berhenti di barisan kursi depan, menatap seorang jenderal berusia lanjut yang kini memeluk mushaf kecil pemberiannya. Terima kasih, bisik sang jenderal dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Kau yang membuka mata kami, semoga Allah mengampuniku. Sarah menahan air mata, menggeleng pelan. Bukan aku, Pak, ini semua kehendaknya. Kita semua hanyalah hamba yang hina. Beberapa menit kemudian, suara menara pengawas terdengar di radio. Alpha 300, ini menara kontrol. Posisi Anda terdeteksi di jalur aman. Siap untuk pendaratan. Pesawat perlahan menurunkan ketinggian. Dari jendela, mereka melihat landasan pacu yang terasa begitu berbeda, bukan lagi sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan militer, tetapi tempat untuk memulai hidup baru. Saat roda pesawat menyentuh tanah, air mata tak lagi bisa dibendung. Suara isak tangis memenuhi kabin, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Kapten Eliyahu membuka pintu kokpit, melangkah ke kabin. Ia berdiri di tengah lorong, menatap semua penumpang dengan mata merah. Mulai hari ini, aku bukan lagi orang yang sama, katanya dengan suara parau. Aku akan mengabdikan sisa hidupku, bukan untuk perang, tapi untuk kebenaran yang telah menyelamatkan kita. Para penumpang mengangguk, sebagian menangis, sebagian mengucapkan doa. Mereka tahu, hidup mereka kini memiliki makna yang berbeda. Saat pintu pesawat terbuka, sinar matahari menyambut mereka. Namun, bukan sorak gembira atau tepuk tangan yang terdengar, melainkan suara takbir lirih dari mereka yang baru saja merasakan hidayah. Sarah melangkah keluar terakhir, menatap landasan yang kini terasa suci. Di hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jagalah iman mereka. Jangan biarkan hati ini kembali gelap setelah Kau beri cahaya." Sejak hari itu, 300 penumpang pesawat itu meninggalkan dunia lama mereka. Mereka berhenti dari dinas militer, meninggalkan jabatan dan kekuasaan, dan mulai menjalani hidup sederhana. Ada yang kembali ke keluarga mereka untuk meminta maaf, ada yang mengunjungi kamp pengungsian untuk menebus kesalahan, dan ada yang menghabiskan hari-hari mereka mendalami Al-Quran dan menghafalnya. Media internasional mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mau membocorkan detailnya. Mereka hanya berkata dengan kalimat yang sama. Kami tersesat, tetapi Allah yang menemukan kami kembali. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota,
Kapten Eliyahu terlihat duduk bersila, membaca Al-Quran dengan tenang. Air matanya jatuh setiap kali bibirnya melafalkan ayat suci. Sementara Sarah, yang dulu hanya pramugari biasa, kini menjadi saksi hidup dari keagungan hidayah Allah. Mereka semua sadar, perjalanan itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan sekaligus rahmat, yang mengubah jalan hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi. Pesawat yang membawa 300 pejabat militer Israel kembali dengan selamat, tetapi tidak ada satupun penumpang yang kembali sama. Mereka bukan lagi sosok angkuh yang dipenuhi kesombongan kekuasaan dan darah dingin. Mereka kini adalah jiwa-jiwa yang tercerahkan, merendah di hadapan kebesaran Allah. Rahasia besar itu awalnya hanya diketahui oleh pihak militer. Semua kru dilarang berbicara kepada publik. Namun, perubahan drastis para penumpang tak bisa disembunyikan. Para jenderal yang biasanya mengeluarkan perintah kejam kini sering terlihat duduk di masjid, mempelajari Al-Quran, dan menangis dalam sujud panjang. Kapten Eliyahu menjadi sosok pertama yang terbuka. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kami bukan hanya tersesat di langit, kami tersesat dari jalan kebenaran. Tapi Allah, dengan kasih sayangnya, mengembalikan kami ke jalannya. Tidak ada lagi kebanggaan dalam perang. Yang ada hanya penyesalan dan keinginan untuk menebus dosa." Kata-kata itu meledak di media internasional. Dunia tercengang mendengar kabar bahwa ratusan pejabat militer Israel masuk Islam. Ada yang menganggapnya rumor, ada pula yang berusaha menutupinya. Namun, video-video singkat yang direkam secara diam-diam dari dalam masjid mulai beredar. Mantan perwira berseragam sederhana, meneteskan air mata saat melafalkan ayat-ayat suci. Sarah, pramugari yang menjadi saksi mata, memilih untuk tidak mengejar popularitas. Ia hidup sederhana, mengajar anak-anak mengaji di sebuah madrasah kecil. Namun, banyak yang mendatanginya, meminta mendengar langsung kisah perjalanan itu. "Semua ini bukan tentang aku," kata Sarah ketika ditanya wartawan. "Semua ini tentang kebesaran Allah. Tentang bagaimana dia bisa membolak-balikan hati siapapun, bahkan hati yang paling keras sekalipun." Para mantan pejabat itu pun memulai perjalanan baru. Mereka mengunjungi kamp-kamp pengungsian yang dulu mereka hancurkan. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan sumur untuk warga yang dulu menjadi korban kebijakan mereka. Setiap kali mereka tiba di tempat-tempat itu, mereka menangis, memohon maaf sambil mencium tangan anak-anak yang pernah mereka lukai dengan perang. Di Gaza, seorang anak kecil berusia 7 tahun mendekati salah satu mantan perwira dan berkata polos, "Apakah sekarang kamu tidak akan menembak kami lagi, Om?" Pria yang ditanya hanya bisa menangis, memeluk anak itu erat-erat. "Tidak, Nak, tidak lagi. Om datang bukan membawa senjata. Om datang membawa damai." Perubahan besar itu perlahan mengguncang dunia. Banyak yang penasaran dengan rahasia di balik penerbangan tersebut. Pemerintah berusaha menutup informasi, tetapi kebenaran tidak bisa dibungkam. Kisah hidayah itu menjadi inspirasi, mengubah pandangan banyak orang tentang Islam. Di berbagai negara, orang-orang mulai mempelajari Al-Quran karena penasaran. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang baru yang ingin mengenal Islam lebih dekat. Dan di antara 300 jiwa yang terselamatkan itu, banyak yang kini menjadi dai dan pengajar, menyebarkan pesan damai dan cinta kasih Allah ke seluruh penjuru dunia. Kapten Eliyahu, yang kini berganti nama menjadi Ali Yahya, sering diundang ke berbagai negara untuk berbicara tentang pengalamannya. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Jangan tunggu badai datang untuk menemukan cahaya. Hidayah selalu ada, tinggal bagaimana kita mau membuka hati untuk menerimanya." Sarah, yang kini berhijab dan aktif berdakwah, selalu mengingat momen ketika pesawat itu diselimuti cahaya. "Itu bukan ketakutan," ucapnya pelan setiap kali mengenang kejadian itu. "Itu adalah pelukan kasih sayang Allah, yang memanggil kami pulang." Mereka yang dulu dikenal sebagai musuh kini menjadi saudara. Dari 300 penumpang pesawat itu, tidak ada satupun yang kembali pada kehidupan lama mereka. Semua memilih jalan hijrah, hidup sederhana, dan menebar manfaat. Dan di setiap malam, ketika dunia terlelap, mereka bersujud panjang, menangis di hadapan Rabb mereka, mengingat hari di mana neraka hampir menelan mereka, sebelum cahaya hidayah menyelamatkan segalanya. Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja,
kapan saja, dan di mana saja, bahkan pada hati yang paling keras sekalipun. Kesombongan, kebencian, dan keangkuhan hanya membawa kehancuran, sementara kerendahan hati dan taubat membawa kedamaian. Jangan pernah menunda untuk bertaubat dan mendekat kepadanya, karena Allah Maha Pengasih, selalu membuka pintu ampunan bagi hamba yang ingin kembali.